Kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu nomor 19. In the Venn diagram, shade the region A union B. Ini union ya. U ini artinya union. Jadi gabung gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya gabungan. Jadi kalau A digabung B, kemudian digabung C, itu siapa begitu ya. Nah, kalau dia digabung ya, yang digabung itu berarti dapat shade yang merah. Jadi A gabung B gabung C itu yang ini harusnya. Nah, ini A gabung B gabung C itu adalah yang ditandai dengan merah. Tapi di sini ada tanda lagi nih besar ya. Ada tanda lagi nih besar. Tuh, ada dash di situ. Nah, kalau ada dash di situ berarti yang tidak. Berarti tanda dash ini ya. Tanda dash ini itu artinya sama dengan not. Gitu ya. Jadi dash ini artinya bukan. Yang bukan artinya siapa? Yang bukan berarti yang di luar dari situ, ya. Yang di luar dari situ berarti yang bertanda kuning. Nah, ini adalah yang diminta. Ya. Berarti yang merah ini bisa kita hapus. Ini yang bukan gabungan dari A, B, dan C. Gitu ya. Tuh. Oke. Berikutnya. Nomor 20. Nomor 20 ya. Simplify square root of 300 ditambah square root of 48. Nah, kita tahu bahwa 300 itu bukan square number. Jadi dia akan ada sisanya begitu ya. Dan ini adalah materi yang non kalkulator begitu. Yang non kalkulator berarti kalian tidak bisa menyelesaikan ini menggunakan kalkulator. Nah, yang ini berarti akar dari 300 itu bisa kita tulis sebagai akar dari 3 kali 100. Tuh, ya. Ditambah akar 48 itu merupakan 3 kali 16. Kenapa kok kita pilih 3 kali 100 dan 3 kali 16? Karena kita tahu bahwa 100 itu adalah square number. Dan 16 juga square number. Artinya apa? Jadi kita bisa akarkan dengan sempurna. Gitu ya. Itu. Nah, berarti akar 110, akar 3-nya tetap, ditambah akar 16, 4, akar 3-nya tetap. Nah, kalau dia sudah, ini sudah sama-sama akar 3 kayak gini, ini kita bisa operasikan. Berarti sama dengan yang dioperasikan siapa? Yang dioperasikan berarti yang di luar akar. Sama dengan 10 tambah 14 akar 3. Sama dengan, kok 10 tambah 14? 10 ditambah 4 akar 3 sama dengan 14 akar 3.
Ingat, ini 2 marks ya. Kalau 2 marks berarti proses ini dapat skor tuh ya. Oke. Lanjut yang B, rationalize the denominator and simplify. Nah, yang diminta adalah rationalize the denominator. Berarti denominatornya yang ini, penyebutnya ini kita harus rasionalkan. Gimana rasionalkan itu? Dikalikan dengan kebalikannya. Siapa? Berarti dikalikan dengan 2 karena di sini denominatornya 2 plus akar 7. Berarti kebalikannya 2 min akar 7. Yang atas juga perlu dikalikan ini biar nilainya tidak berubah. Ya, 2 akar 7. Oke, berarti kita lihat yang atas dulu. 9 kali 2 min akar 7. Sama dengan ya 18 min 9 akar 7. Kemudian yang bawah 2 plus akar 7 kali 2 min akar 7. I remind you ya. Jadi kalau kita punya ini ya, teori ini ya. Kalau kita punya A min B kalikan A plus B, maka dia sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, jadi satunya min, satunya plus, dia jadi min dan dua-duanya ada kuadratnya. Berarti yang bawah dia akan menjadi 2 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat. Ya. Sama dengan 18 min 9 akar 7 per 4 min 7. 2 kuadrat 4, akar 7 kuadrat jadi 7. Disama dengan 18 min 9 akar 7 per min 3. Ini ya, per min 3. Jadi kita bisa cancel, hati-hati ya ketika meng-cancel harus semuanya. Jangan depan saja atau belakang saja. 18 dibagi min 3 min 6. Min 9 dibagi min 3 juga positif 3. Jadi dari sini kita dapat min 6 plus 3 akar 7. Nah, inilah jawaban akhirnya. Boleh dituliskan seperti itu, boleh juga dituliskan 3 akar 7 min 6, boleh. Boleh juga 3 kurung akar 7 min 2. Nah, ini sama semuanya, ya. Itu. Oke. Lanjut nomor berikutnya, nomor 21. Write down the coordinate of the point where the graph y equals 5x minus 3 cross the y-axis. Nah, jadi I remind you, kalau ada graph linear, ini kan linear ya, ini linear karena x-nya sini itu pangkat 1. Jadi kalau ada graf yang bentuknya y sama dengan mx plus c, ya, ini kan bentuknya sama seperti itu. Berarti m-nya ini adalah gradien atau slope atau kemiringan. Nah, c-nya ini adalah y-intersect atau perpotongan terhadap sumbu y. Ya, ini adalah y-intersect.
Jadi, kalau ada bentuk ini, Y sama dengan 5X, Y sama dengan 5X min 3, artinya ini gradien, ini y-intercept atau titik potong terhadap sumbu y. Ya. Karena yang diminta adalah koordinat. Nah, koordinat itu poin. Artinya apa kalau poin? Berarti x, y. Ya. X, y udah tahu. Y-nya min 3. Ya kan? Y-nya min 3 dari y-intercept. Berarti X-nya karena dia cross the y-axis, X-nya pasti 0. Jadi jawabannya adalah 0, negative 3. Oke. Selanjutnya. A is the point 1,7. B is the point 5,15. Kemudian find the equation of the perpendicular bisector. Jadi keywordnya adalah perpendicular bisector of line AB. Ya. Jadi pertama kita harus tahu bisectornya dari AB. Jadi bisector itu apa? Bisector itu titik tengah yang membagi dua sama panjang. Bisector AB. Nah, bisector AB berarti kita perlu cari midpoint of AB. Nah, rumus midpoint apa rumus midpoint? Rumus midpoint adalah X1 plus X2 dibagi 2, Y1 plus Y2 dibagi 2. Nih ya. Nanti kita cari nih midpoint-nya, kita masukkan. X1-nya punyanya A1 ditambah X2-nya punyanya B5 dibagi 2. Kemudian Y1-nya punya A7, Y2-nya punya B15 over 2. Ini 1 tambah 5, 6, 6 bagi 2, 3. 7 tambah 5, 2 bagi 2, 11. 3,11. Nah, ini adalah titik tengahnya AB yang dia jadi mulai bisectornya. Oke, kita sudah tahu titik tengahnya. Nah, di situ juga ada kata kunci. Kata kuncinya adalah perpendicular. Ya, tegak lurus. Two lines yang perpendicular itu gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan negatif 1. Nah, ini formula kalau dia perpendikular. Berarti kita perlu tahu gradiennya. Ya. Gradiennya AB atau gradien 1, jadi gradiennya si AB, ini kita anggap line 1 ya. Gradien AB itu M1. Apa rumusnya gradien? Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini berarti satunya punyanya A, duanya punyanya B. Y2-nya berarti 15 ngelek. Ya, 15. Y1-nya 7 dibagi
X2-nya 5, X1-nya 1. Jadi 15 kurangi 7, 8, 5 kurangi 1, 4, ini 2. Nah, M1-nya 2. Again, karena perpendicular, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. 2 kali M2 sama dengan min 1, maka gradien yang keduanya min setengah. Nah, dari sini kita sudah dapat satu titik dan gradien. Nah, ini yang kita butuhkan untuk mencari the equation of a line. Ya, untuk cari the equation of the line. Ya, sudah tahu. Nah, kita masukkan. Kalau tahu poin dan tahu gradien, rumus mencari equation of the line apa? Rumus mencari equation of the line, kalau diketahui koordinat adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini rumusnya. Cari equation of the line kalau diketahui satu titik koordinat dan gradien. Kita masukkan ya. Berarti Y min Y yang diketahui 11 sama dengan gradiennya min setengah kali X min 3. Ya. Semuanya biar tidak ada setengah kita kalikan min 2. Ya, biar nggak ada setengahnya, biar setengahnya hilang begitu ya. Oke. Oh, jangan kaliin min 2 deh. Kaliin positif 2 aja. Jadi kita kalikan 2 biar setengahnya hilang. Kita kali 2. Jadi kita dapat 2Y min 22 sama dengan min X min 3. Nah, hilang setengahnya karena semua kita kalikan 2. 2Y min 22 sama dengan min X plus 3. Ya. Karena dia mau bentuknya dalam Y sama dengan MX plus C, jadi kita buat algebraic operation ya, biar dia bentuknya Y sama dengan MX plus C. Berarti 2Y sama dengan min X plus 3 plus 22. 2Y sama dengan min X plus 25. Ya. Again, karena kita mau dalam bentuk Y sama dengan MX, maka ini duanya perlu kita pindah. Jadi Y sama dengan min setengah X plus 25 per 2. Ini adalah jawaban akhirnya. Gitu ya. Oke. Silahkan bisa dicermati ya, sambil dipahami. Baik, itu saja mungkin sementara penjelasan dari Ustazah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.